Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pas Menyapa. Kembali lagi di podcast Pengadilan Agama Selat Panjang Menyapa. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna dari Pengadilan Agama Selat Panjang. Di edisi bulan April ini, kita akan bahas topik yang cukup sering terjadi atau jadi perhatian bagi masyarakat, yaitu dispensasi kawin. Melihat laporan dari Kepanitiaan Pengadilan Agama Selat Panjang, perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selat Panjang pada tahun 2025 mencapai 26 perkara dengan total 70 perkara permohonan, di mana artinya hampir 40% perkara permohonan pada Pengadilan Agama Selat Panjang merupakan perkara dispensasi kawin. Sehingga perlu perhatian lebih dalam mengenai dispensasi kawin ini. Bersama saya, Nia Desnawati, yang siap menemani sobat semua dalam beberapa menit ke depan. Hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber dari Pengadilan Agama Selat Panjang. Selamat datang Bapak Abdul Razak Firdaus, Sarjana Hukum, Hakim Pengadilan Agama Selat Panjang. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak, dalam beberapa menit ke depan kita akan mengupas seputar dispensasi kawin di Pengadilan Agama agar kita dapat sepemahaman dengan para pemirsa Pas Menyapa ini. Sebelumnya boleh disampaikan terlebih dahulu gambaran dispensasi kawin itu seperti apa supaya sobat Pas Menyapa dapat memahami apa itu dispensasi kawin. Baik, terima kasih atas waktunya saudari moderator atau host. Sobat Pas Menyapa, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi terkait dengan perkara dispensasi kawin ini ya, karena ini merupakan topik yang sangat penting khususnya di Selat Panjang, karena tadi seperti yang disampaikan host, hampir 40% ternyata ya dari seluruh perkara volunter yang masuk di tahun 2025 adalah perkara dispensasi kawin. Tentunya ini perlu perhatian yang lebih untuk kita bahas. Jadi secara garis besar, dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada para pihak atau calon mempelai untuk dapat menikah di saat mereka masih belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah. Nah, di sanalah Pengadilan Agama hadir untuk memeriksa kesiapan calon mempelai tersebut, apakah mereka layak untuk menikah ataupun tidak. Jadi apabila bapak dan ibu ada kehendak untuk menikahkan anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, jika belum memenuhi usia minimal, maka jangan langsung dinikahkan. Lebih baik ditahan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ada alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan, maka diajukan terlebih dahulu perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, seperti itu. Baik, terkait dengan batas minimal usia yang tadi saya sebutkan, untuk saat ini Indonesia mengatur batas minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Akan tetapi sebelumnya diatur untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Memang ada perbedaan dari peraturan yang terlebih dahulu dibanding dengan peraturan yang sekarang. Tentunya bagi Bapak Ibu yang mempunyai kehendak untuk menikahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah usia untuk menikah, maka silakan dipikir-pikir terlebih dahulu ya. Tapi kalau memang ada alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, maka dapat diajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, seperti itu. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa dulu batas minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sekarang berubah menjadi 19 tahun. Apa alasan dari perubahan tersebut, Pak? Baik, sebenarnya terkait dengan pengaturan batas usia minimal untuk menikah ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi di sana diatur bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Namun karena untuk mementingkan atau mencapai tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pada tahun 2019 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masih di pasal yang sama, pasal 7, mengubah yang asalnya perempuan 16 tahun menjadi setara dengan laki-laki. Untuk batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, keduanya sama menjadi 19 tahun. Tentunya
ini memiliki tujuan yang sangat mulia dari undang-undang tersebut dengan diundangkannya undang-undang tersebut. Ya, yang pertama untuk meminimalisir atau mengurangi atau mencegah perkawinan dini. Tentunya dengan dinaikannya standar batas usia minimal menikah ini diharapkan jumlah perkawinan dini di Indonesia dapat berkurang. Ya. Kemudian tujuan yang kedua yakni untuk mempertahankan atau melindungi hak-hak anak, terutama perempuan. Karena seringkali realitasnya anak perempuan ini yang menjadi korban dalam pernikahan dini. Ya, karena banyak sekali resiko-resiko yang diderita oleh perempuan ini, mulai dari resiko kehamilan, resiko persalinan, kemudian pasca kelahiran. Semua resiko-resiko tersebut akan ditanggung oleh perempuan. Oleh karenanya dengan diundang-undangkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak anak khususnya perempuan. Seperti itu. Wah, ternyata begitu banyak dampak dari dispensasi kawin ini, Pak ya. Terutama bagi anak perempuan yang selalu menjadi korban dari pernikahan dini. Oke, Pak. Apakah seluruh perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Selat Panjang ini bakal dikabulkan, disetujui gitu, Pak? Baik. Nah, ini yang sering menjadi misinformasi bahkan salah kaprah di kalangan masyarakat ya. Jadi ada informasi yang beredar bahwa kalau mau perkara dispensasi kawinnya dikabulkan, maka si anak perempuan harus hamil terlebih dahulu. Kalau hamil sudah pasti dikabulkan. Padahal realitasnya, faktanya tidak seperti itu. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, tidak semudah lembaga-lembaga administratif. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, ya didaftarkan, kemudian pasti akan dikabulkan, tidak. Nah, untuk pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini sama seperti perkara-perkara yang lainnya, tentu melewati tahapan-tahapan ya. Mulai dari tahap penasehatan sampai dengan tahap pembuktian. Ada banyak sekali nanti dokumen-dokumen yang akan dilampirkan oleh para pihak untuk mendukung apakah kedua calon mempelai ini sudah siap untuk menikah atau tidak. Nah, tentunya semuanya akan dipertimbangkan baik-baik oleh hakim pemeriksa. Jadi kembali ke pertanyaan host yang tadi, apakah ketika si anak perempuan tersebut sudah hamil otomatis akan dikabulkan? Tentu tidak. Semua tergantung pada pembuktian nanti di persidangan, keyakinan hakim apakah mempelai laki-laki ataupun perempuan ini sudah siap untuk berumah tangga atau tidak. Dan yang terpenting adalah adakah alasan mendesak di balik kehendak menikah kedua belah pihak tersebut. Seperti itu. Oke, berarti ada kemungkinan perkara dispensasi bakal ditolak juga, Pak ya? Betul, pada dasarnya kita memeriksa perkara dispensasi kawin itu dasarnya adalah menolak perkara dispensasi kawin tersebut. Nah, bagaimana upaya para pihak untuk membuktikan bahwa mereka itu benar-benar siap untuk menikah dan membuktikan bahwa memang ada alasan mendesak di balik kehendak untuk menikahnya tersebut, seperti itu. Oke, berarti Pak, kalau di Pengadilan Agama Selat Panjang ini biasanya alasan apa yang paling sering diajukan oleh masyarakat kita untuk perkara dispensasi kawin ini, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus dari saudara host, sobat pas yang menyapa. Ada banyak sekali atau ada beberapa alasan yang sering kali diajukan oleh para pihak dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini. Nah, memang yang paling banyak yang dilihat selama periode 2025 ini adalah karena dua hal, yakni antara si anak sudah hamil ya, jadi keluarga ingin segera menikahkan anak perempuan tersebut. Yang kedua, karena adanya kekhawatiran akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Tentunya ini tidak hanya melibatkan si anak saja, tentu ini melibatkan semua pihak ya, khususnya dari orang tua sebagai madrasatul ula, pendidikan atau sekolah pertama bagi anak-anak. Bagaimana mereka mengupayakan agar anak-anak tersebut khususnya bagi anak perempuan dapat terjaga ya,
Nah, seringkali kita menormalisir pacaran. Nah, itu yang seringkali menyebabkan timbul banyaknya pengajuan perkara dispensasi kawin dengan menormalisir pacaran tersebut berujung pada perzinahan, ya, hubungan semakin dekat, ya, atau bahkan lebih parah sampai menuju ke kehamilan. Tentunya ketika telah terjadi kehamilan, mau tak mau dari pihak keluarga seringkali ingin segera menikahkan anak tersebut, karena kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi aib, ya, seperti itu. Ya, kembali ke pertanyaan yang tadi, memang alasan yang lebih banyak diajukan dispensasi kawin ini adalah karena kehamilan dan juga ketakutan atau kekhawatiran dari orang tua ketika anaknya sudah semakin dekat dengan pasangannya dan terjerumus pada hal-hal yang tadi inginkan. Seperti itu. Pak. Biar makin jelas nih Pak, sekarang kita beralih pada segmen prosedur berperkara ya Pak ya. Baik. Boleh dijelaskan secara singkat Pak, gimana proses berperkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selat Panjang ini Pak? Seperti apa prosesnya? Apa aja syarat-syaratnya? Baik. Jadi untuk syarat-syaratnya lumayan banyak, ya. Karena ini terkait dengan anak, jadi kita harus benar-benar mendetail terkait dengan apa, termasuk agama, alamat anak sekarang di mana, kemudian pendidikan, semua itu perlu dibuktikan nanti di persidangan, sehingga perlu dokumen-dokumen pendukung yang harus dipersiapkan oleh para pihak, ya, mulai dari KTP, ya, baik itu KTP para pemohon ataupun KTP calon pengantin, kemudian kartu keluarga, ya, kemudian akte lahir calon pengantin dua-duanya, kemudian ijazah sebagai bukti pendukung terkait dengan pendidikan terakhir anak-anak tersebut, ya. Oke, Pak. Seperti itu. Kemudian ada juga dokumen pendukung lain seperti surat pemeriksaan dari puskesmas, hasil pemeriksaan dari dinas sosial terkait dengan bagaimana kesiapan mentalnya, kemudian dari puskesmas tadi dari kesiapan fisiknya, ya. Kemudian nanti di akhir khusus di Pengadilan Agama Selat Panjang ada surat komitmen yang dibuat oleh orang tua dari si anak yang diajukan perkara dispensasi kawin dan juga orang tua dari calon suami atau calon istri. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dari kedua belah pihak, ya, orang tua dan juga besan, bahwa walaupun terjadi pernikahan dini, sebagai orang tua masih mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa membimbing dan membantu rumah tangga anak mereka. Membantu membimbing bukan maksudnya untuk ikut campur, ya, tapi untuk dalam rangka bagaimana resiko-resiko perkawinan dini itu dapat diminimalisir, seperti itu. Kemudian setelah diajukan ke pengadilan agama, nanti masuk ke proses persidangan. Dalam persidangan tersebut tentu ada beberapa tahap, diantaranya seperti penasehatan. Nah, untuk penasehatan ini sifatnya wajib dan ini diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2019, ya. Dan yang mana kalau misalnya penasehatan ini tidak dilaksanakan baik kepada si anak ataupun calon suami atau calon istrinya, kepada para pemohon selaku orang tua dan kepada para besan, tentu penetapannya nanti akan batal demi hukum, artinya tidak dapat tidak dapat ditanggungjawabkan untuk penetapannya. Seperti itu. Berarti Pak tidak mesti masyarakat datang masukkan berkas langsung dikabulkan, tidak Pak ya? Tidak, ada tentu. banyak tahap yang harus dilalui oleh masyarakat, Ya. untuk pengajuan perkara dispensasi kawin ini. Betul. Oke. Perkara dispensasi kawin ini berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur Pak ya. Apakah Mahkamah Agung telah memberikan pedoman khusus terkait penanganan perkara tersebut? Baik, tentunya ya, Mahkamah Agung memang sangat concern terkait dengan kepentingan anak dan perempuan. Oleh karenanya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut terkait dengan perubahan standar usia minimal untuk menikah tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin bagi hakim, ya.
seperti itu. Tentunya dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini sebagai langkah Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa perkara dispensasi kawin ini mempunyai satu tujuan yang sama di semua lembaga peradilan, yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak, best interest of child. Jadi bukan kepentingan orang tua si anak yang mau menikah, bukan kepentingan besannya atau calon suami atau calon istrinya, tapi satu tujuan, yakni the best interest of child, yakni kepentingan terbaik bagi si anak. Oke, apa yang membedakan perma sebelum dan sesudah ini, Pak? Baik, tentunya dalam pemeriksaan, dalam perma memang diatur ya, dalam perma diatur terkait dengan perkara pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini. Hakim wajib mendengar secara langsung keterangan si anak. Jadi dalam persidangan si anak wajib dihadirkan untuk dimintai keterangan, dan proses mendapatkan keterangan tersebut tentunya dengan tidak memakai atribut layaknya memeriksa anak di persidangan, seperti itu. Beda dengan memeriksa orang dewasa ya, yang memakai atribut persidangan di toga, tapi untuk memeriksa anak dan khusus di perkara dispensasi kawin ini, hakim memeriksa dilarang memakai atribut persidangan. Kemudian pemberian nasihat ini yang paling penting. Pemberian nasihat tidak hanya diberikan kepada anak yang mau menikah, tentunya diberikan juga kepada calon suami atau calon istrinya. Juga orang tua dan besan akan juga diberikan nasihat. Kalau misalnya salah satu dari keempat pihak tersebut ada yang tidak diberikan nasihat, maka nanti putusan atau penetapannya akan batal demi hukum, seperti itu. Oke, kalau seandainya berarti kan perkara dispensasi kawin ini yang mengajukan orang tua dari anak yang di bawah umur berarti Pak ya, bukan anak yang bersangkutan yang beracara hukum Pak ya. Baik Pak, sedikit pertanyaan, untuk pengajuan perkara dispensasi kawin ini apakah harus kedua orang tua para calon pengantin atau bisa ibu atau ayahnya saja yang mengajukan perkara? Baik, ini pertanyaan yang sangat penting karena seringkali terjadi di kalangan masyarakat kita. Jadi memang pada normalnya ketika ibu dan ayahnya masih sepasang suami istri belum bercerai, maka keduanya menjadi pihak dalam perkara dispensasi kawin tersebut ya, sebagai para pemohon. Akan tetapi dalam kasus orang tuanya si anak yang mau menikah ini sudah bercerai, maka tetap tidak ada yang namanya bekas atau mantan orang tua ya. Orang tuanya tetap yang mengajukan perkara dispensasi kawin tersebut, kedua-duanya ya. Nah, terkecuali kalau misalnya ada putusan hak asuh anak atau hadonah terhadap anak yang mau menikah tersebut, maka bisa diajukan oleh pihak atau orang tua yang sebagai pemegang hak asuh anak tersebut. Oke. Sedikit pertanyaan Pak, apakah biaya untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini mahal seperti yang saya dengar di luar itu ada yang sampai berjutaan, 1 atau 2 juta, apakah itu benar Pak? Oh tidak, untuk biaya perkara dispensasi kawin ini relatif murah ya, terlebih dengan adanya Perma 7 tahun 2022 terkait dengan administrasi perkara secara elektronik ya, ditambah dengan proses pemanggilan melalui domisili elektronik untuk pemohon. Tentu ini menjadi membuat perkara dispensasi kawin ini semakin ringan ya biayanya ya. Jadi untuk proses pemanggilan mungkin dahulu dilaksanakan oleh jurusita, tapi untuk sekarang bisa dilaksanakan atau memang harus wajib dilaksanakan melalui domisili elektronik melalui aplikasi e-court. Tentu ini menjadi angin segar juga bagi para pihak untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini. Baik Pak, apakah di Pengadilan Agama Selat Panjang ini ada inovasi untuk perkara dispensasi kawin? Baik, untuk di Pengadilan Agama Selat Panjang kita ada inovasi namanya Laksamana, layanan konseling dan kesehatan menjelang nikah. Nah ini pemeriksaan khusus bagi anak sebelum diajukan perkara ke Pengadilan Agama Selat Panjang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memeriksa dan memberikan bekal baik secara psikis dari dinas sosial maupun secara fisik dari dinas kesehatan kepada si anak
untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan atau mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi sebelum diajukannya perkara dispensasi kawin tersebut, ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon untuk memeriksakan anaknya di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait dengan fisik dan psikis anak. Oke, cukup jelas Pak ya. Intinya Sobat Pas Menyapa tidak perlu khawatir jika ada kendala atau ingin mengetahui prosedur dispensasi kawin ini, boleh langsung ke petugas PTSP atau melalui PTSP online berarti Pak ya. Dengan senang hati Pengadilan Agama Selat Panjang akan memberikan informasi sebaik mungkin. Sedikit Pak, terakhir apa pesan untuk masyarakat terkait perkara dispensasi kawin ini? Baik, saudari host serta Sobat Pas Menyapa, intinya dispensasi kawin ini bukanlah jalan terakhir ya. Sebisa mungkin memang jika ada kehendak untuk menikahkan anak di bawah umur, lebih baik ditunda terlebih dahulu, dipertimbangkan matang-matang terkait dengan kesiapan anak, karena seringkali anak yang menjadi korban. Banyak sekali resiko-risiko yang akan dihadapi oleh sang anak nanti pasca perkawinan jika diajukan dispensasi kawin. Di antaranya pertama terkait dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Si anak tentu akan kaget dengan realitas pernikahan yang penuh dengan hak dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, resiko kesehatan khususnya bagi perempuan, karena perempuan tentunya yang mempunyai resiko kehamilan, kemudian melahirkan dan pasca persalinan. Takut terjadi baby blues Pak ya? Nah, pertama itu terjadi baby blues secara psikis, secara fisiknya si anak ini belum siap untuk melahirkan. Bisa jadi pendarahan, anaknya yang selamat tapi ibunya yang tidak selamat, atau ibunya yang selamat anaknya yang tidak selamat, atau yang paling pahit bisa-bisanya atau bisa dua-duanya yang meninggal Pak ya. Selamat seperti itu. Kemudian resiko-resiko lain seperti masalah ekonomi yang belum stabil kan di usia yang muda itu, dalam hal manage keuangan rumah tangga belum siap. Kemudian yang ini yang sering terjadi dalam perkara dispensasi kawin ini adalah konflik rumah tangga. Ya, konflik rumah tangga ini seringkali terjadi terhadap pasangan-pasangan muda yang belum cukup umur Pak ya, belum siap untuk mengarungi rumah tangga, yang mana konflik rumah tangga tersebut seringkali berakhir dengan perceraian. Okay. Ada beberapa perkara juga yang dulu diajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selat Panjang dan berakhir pula pernikahannya di Pengadilan Agama Selat Panjang. Seperti itu. Baik Sobat Pas Menyapa, Bapak Ibu semua, pesan terakhir dari kami bahwa setiap hal akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara dispensasi kawin atau perkawinan ini. Bukan hanya anak dan calonnya saja yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi kita sebagai orang tua maupun besan yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali di hadapan Allah. Hadirkanlah kepedulian Anda sebagai orang tua di masa muda anak Anda. Semoga Allah hadirkan kepedulian anak Anda di masa tua Anda. Seperti itu. Oke, luar biasa untuk pesan terakhir dari narasumber kita. Sobat Pas Menyapa, tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari pemaparan narasumber tadi. Di antaranya, perkara dispensasi akan dipertimbangkan secara matang dan menyeluruh. Dispensasi kawin adalah solusi terakhir, bukan pilihan utama, karena banyak risiko yang diderita oleh anak di masa depannya. Tujuan utama aturan adalah melindungi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan bagi orang tua, apalagi kepentingan orang lain. Sobat Pas Menyapa, semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita tentang dispensasi kawin, termasuk pentingnya aturan Perma nomor 5 tahun 2019 dan batas usia menikah. Terima kasih banyak kepada narasumber kita atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Membeli madu di pasar pagi, madu manis asli dari hutan. Podcast kita sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.